Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ibu Dia Hari Suryaningrum selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas A dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini izinkan kami kelompok 6 mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Sistem Teknik Dokumentasi. Sebelum masuk ke materi yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Gibi Natalia Burus-Turus dengan NPM 043, yang kedua Maria Inviolata Vidya Ananta dengan NPM 047, lalu yang ketiga ada Nardira Puerida Dinarzadi dengan NPM 054, yang keempat ada Richmayang Irawati dengan NPM 059, yang kelima ada Bernadetta Regina Ayu Pramesti dengan NPM 064, yang ke 6 ada Fatma Aulia Wardani dengan NPM 066, yang ke-7 ada Cynthia Melinda dengan NPM 068, yang ke-8 ada Vina Yulia Mita dengan NPM 070, dan yang terakhir ada Firda Nabila dengan NPM 078. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang pertama yaitu pengantar. Dokumentasi ini menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pemrosesan data, penyimpanan data, keluaran informasi, dan kontrol sistem. Cara populer untuk menyiapkan dokumentasi yang dapat dibaca manusia termasuk diagram, diagram alur, tabel, dan representasi grafis lainnya dari data dan informasi. Alat dokumentasi penting pada level berikut yaitu yang pertama, minimal kamu harus bisa baca dokumentasi untuk menentukan bagaimana sistem bekerja. Yang kedua, Anda mungkin perlu evaluasi dokumentasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internal dan merekomendasikan perbaikan serta untuk menentukan apakah sistem yang diusulkan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, lebih banyak keterampilan diperlukan untuk mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan bagaimana sistem yang ada atau yang diusulkan beroperasi. Next. Pada bab ini akan membahas alat dokumentasi yang dapat dibaca manusia berikut yang digunakan di seluruh teks ini, yaitu yang pertama ada diagram proses bisnis atau BPD yang merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, diagram alir, yang merupakan deskripsi grafis dari suatu sistem. Ada beberapa jenis diagram alir, antara lain yaitu yang pertama ada bagan alur dokumen, yang menunjukkan aliran dokumen dari informasi antar departemen atau area bertanggung jawab. Yang kedua, bagan alur sistem yang menunjukkan hubungan antara input, processing, dan output dalam sebuah sistem informasi. Yang ketiga, ada bagan alur program yang menunjukkan urutan operasi logis yang dilakukan komputer saat menjalankan program. Kemudian yang ketiga ada diagram alir data atau DFD, deskripsi grafis dari sumber data, aliran data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Next. Akuntan menggunakan teknik dokumentasi secara ekstensif. Standar audit mengharuskan auditor independen memahami proses pengendalian internal otomatis dan manual yang digunakan entitas. Salah satu cara yang baik untuk mendapatkan pemahaman ini adalah dengan menggunakan model proses bisnis atau diagram alur untuk mendokumentasikan sistem karena penggambaran grafis seperti itu lebih mudah menggunakan kelemahan dan kekuatan pengendalian internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Diagram proses bisnis. Pedoman umum penyusunan pedoman proses bisnis yang baik disajikan dalam fokus 3.1. Dalam teks penekanan pada BPD kurang pada mematuhi aturan yang mengatur mereka. Satu ada simbol mulai, yaitu awal dari suatu proses diwakili oleh sebuah lingkaran kecil. 2, ada simbol akhir dari suatu proses diwakili oleh kecil dicetak tebal lingkaran. 3, aktivitas di proses. Suatu aktivitas dalam suatu proses diwakili oleh persegi panjang berisi bulat. Penjelasan aktivitas ditempatkan di dalam persegi panjang. 4, keputusan.
Keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh berlian. Penjelasan keputusan ditempatkan di dalam simbol. 5. Ada simbol mengalir. Aliran data atau informasi ditunjukkan dengan tanda panah. 6. Ada simbol anotasi informasi. Informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis dimasukkan dalam PPT dan jika diperlukan, panah putus-putus yang ditebalkan ditarik dari penjelasan ke simbol. Next. Pedoman penyusunan diagram proses. 1. Mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Kembangkan pemahaman ini dengan mengamati proses bisnis, organisasi, dan aliran data, mengamati dan mewawancarai mereka yang terlibat dalam proses bisnis, membaca deskripsi naratif sistem, atau menelusuri transaksi sistem. 2. Abaikan item tertentu. Seperti DFD, BPD menggambarkan apa yang terjadi tapi tidak menentukan bagaimana, yaitu melalui teknologi apa aktivitas proses terjadi. 3. Putuskan banyak detail yang akan disertakan. Seperti DFD, berbagai tingkat detail dapat ditampilkan. 4. Mengatur diagram. BPD biasanya terdiri dari 2 kolom dan baris sebanyak yang diperlukan untuk menjelaskan prosesnya. 5. Memasukkan setiap proses bisnis pada diagram. Tunjukkan di mana setiap proses bisnis dimulai dan berakhir. 6. Gambar sketsa kasar PPT. Lebih peduli dengan menangkap konten daripada membuat gambar yang sempurna. 7. Buat salin terakhir dari PPT. Tempatkan nama PPT, tanggal, dan nama penyusunan pada setiap halaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada diagram proses bisnis pemrosesan penggajian di SDNS. Yang pertama ada karyawan baru, yaitu dapat memperbarui file induk karyawan atau penggajian dengan melengkapi formulir karyawan baru. Yang kedua ada sumber daya manusia dengan menangani kompensasi karyawan dengan melengkapi formulir perubahan karyawan. Yang ketiga ada penggajian dengan membuat laporan manajemen dengan siklus dari departemen. Yang pertama itu dapat menerima kartu absen karyawan, selanjutnya mempersiapkan cek gaji karyawan dan ringkasan penggajian, dan mempersiapkan register penggajian laporan pajak, dan selanjutnya dapat membarui file karyawan atau penggajian. Yang keempat ada utang dengan membayar pajak, yaitu dengan mempersiapkan cek pajak, total cek penggajian, dan voucher pengeluaran. Yang kelima ada Susan, yaitu dapat menangani kompensasi karyawan dengan cara menyetujui dan menandatangani cek gaji, cek pajak, dan cek penggajian. Selanjutnya dapat mengeluarkan cek dan laporan kepada karyawan bank dan pemerintahan, dan dapat meneruskan voucher pengeluaran kas. Dan yang keenam ada Aston, dengan menangani kompensasi karyawan dengan memperbarui buku besar, membatalkan voucher jurnal. Next. Selanjutnya ada aktivitas dan aliran data dalam pemrosesan penggajian di SDNS. Yang pertama ada kegiatan perbarui file karyawan atau penggajian. Data yang dimasukkan adalah formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan. Sedangkan data yang dikeluarkan adalah file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Yang kedua ada kegiatan bayar karyawan. Data yang dimasukkan adalah kartu waktu, file karyawan atau penggajian, dan tabel tarif pajak. Sedangkan data yang dikeluarkan adalah cek karyawan, daftar gaji, file karyawan atau penggajian yang diperbarui, cek gaji, dan voucher pengeluaran kas penggajian. Yang ketiga ada kegiatan siapkan laporan. Data yang dimasukkan adalah file karyawan atau penggajian, dan sedangkan data yang dikeluarkan adalah laporan penggajian. Yang keempat, ada kegiatan membayar pajak. Data yang dimasukkan adalah file karyawan atau penggajian, sedangkan data yang dikeluarkan adalah laporan pajak, pembayaran pajak, voucher pencairan tunai pajak gaji, dan file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Dan yang terakhir ada kegiatan perbarui buku besar. Data yang dimasukkan adalah voucher pencairan tunai pajak gaji dan voucher pengeluaran kas penggajian. Sedangkan data yang dikeluarkan adalah buku besar yang diperbarui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu bagan alir. Bagan alir adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol bagan alir dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, simbol input atau output yang menunjukkan input ke atau output dari sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan yang menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan yang menunjukkan tempat data disimpan. Lalu yang terakhir, simbol arus dan lain-lain yang menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. Berikut ini beberapa simbol yang termasuk ke dalam 4 kategori simbol bagan alir. Yang pertama, untuk kategori simbol input atau output terdapat dokumen, yaitu dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Lalu yang kedua, berbagai salinan dokumen kertas yang diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas. Lalu yang ketiga, output elektronik, yaitu informasi ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Yang keempat, entry data elektronik. Alat entry data elektronik ini seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Lalu yang kelima, alat input dan output elektronik, yaitu entry data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Untuk kategori yang kedua, yaitu simbol pemrosesan. Yang pertama terdapat pemrosesan komputer, yaitu fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Yang kedua, operasi manual, yaitu operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Untuk kategori yang ketiga, yaitu simbol penyimpanan. Yang pertama terdapat database, yaitu data yang disimpan secara elektronik dalam database. Yang kedua, pita magnetis, yaitu data yang disimpan dalam pita magnetis, pita yang merupakan media penyimpanan backup yang populer. Yang ketiga, file dokumen kertas dengan terdapat huruf yang mengindikasikan file urutan pemesanan. Untuk huruf N, yaitu urutan secara numerik. Untuk huruf A, urutan secara alfabet, dan huruf D, urutan berdasarkan tanggal. Lalu yang keempat, jurnal atau buku besar. Jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas. Baik, untuk selanjutnya ada simbol yang bernama arus dokumen atau pemrosesan, yang itu bertujuan untuk mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen arus normal ke bawah dan ke kanan. Kemudian ada simbol selanjutnya, yaitu hubungan komunikasi, yaitu merupakan transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi. Kemudian ada simbol yang berbentuk lingkaran, namun garis tepinya tebal, itu dinamakan konektor dalam halaman, yang merupakan menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama, penggunanya menghindari garis yang melintasi halaman. Kemudian selanjutnya ada konektor luar halaman, yang merupakan entry dari atau keluar ke halaman lain. Nah, kemudian ada simbol selanjutnya yang itu bisa dinamakan terminal, yaitu merupakan simbol untuk awal, untuk akhir, atau titik interupsi dalam proses, juga digunakan untuk mengindikasikan pihak luar. Selanjutnya ada simbol yang dinamakan keputusan, yaitu langkah pembuatan keputusan. Dan terakhir ada simbol yang bernama anotasi.
yang merupakan catatan tambahan yang digunakan untuk penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Next. Selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis bagan alir. Sebelumnya, bagan alir dokumen atau yang bisa kita kenal sebagai dokumen flowchart dikembangkan untuk mengilustrasikan arus dokumen dan data antar area pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagan ini menelusuri dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan setiap dokumen dimulai distribusi, tujuan, disposisi, dan semua hal yang terjadi saat mengalir melewati sistem. Jenis khusus bagan alir yang disebut bagan alir pengendalian internal atau internal control flowchart digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Bagan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau inefisiensi sistem seperti arus komunikasi yang tidak memadai, pemisahan tugas yang tidak memadai, kompleksitas yang tidak dibutuhkan pada arus dokumen, atau prosedur tanggung jawab yang menyebabkan penundaan pemborosan. Next. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke bagan alur dokumen di perusahaan S&S. Nah, di sini ada bagian dari daftar gaji dan dari akun hutang. Untuk yang pertama, kita akan dimulai dari human resource atau sumber daya manusia. Kemudian ada dokumen yang berisi perubahan karyawan dan data karyawan baru. Kemudian dilanjutkan ada proses manual yang melakukan pembaharuan file karyawan atau penggajian dan menyimpan formulir dalam file. Setelah melakukan proses manual, maka selanjutnya diarsip secara alfabet atau berdasarkan tanggal. Nah, setelah melakukan arsip, maka dilanjut dengan proses manual yang menghasilkan dokumen manual yang berisi 2 lembar, yaitu 2 lembar dokumen laporan pajak, kemudian lanjut ke B. Ke B ini masuk ke akun hutang, yang dilanjut dengan dokumen manual yang berisikan laporan pajak, dan melakukan proses manual, yaitu mempersiapkan pembayaran pajak dan voucher pengeluaran kas, dan menghasilkan dokumen multi yang berisi 2 lembar cek pembayaran pajak, 2 lembar voucher pengeluaran kas pajak penggajian, dan laporan pajak. Lalu masuk ke arsip. Kemudian, kalau kita bahas tadi dimulai dari sumber daya manusia atau human resource, kemudian ada pihak dari departemen yang menginput dokumen yang berisi kartu waktu, kemudian dilakukan proses manual, yaitu mempersiapkan cek pembayaran dan register penggajian serta memperbarui file. Dan di situ ada dokumen multi yang berisi 2 lembar cek karyawan, 2 lembar register penggajian, dan kartu waktu yang kemudian diarsip. Setelah melakukan arsip, maka balik ke proses manual, yaitu mempersiapkan laporan penggajian tiap periode pembayaran dan menghasilkan dokumen manual yang berisi laporan penggajian. Setelah itu diarsip berdasarkan abjad atau alfabet. Dari dokumen multi tadi, maka beralih ke akun utang, yang di mana terdapat dokumen 1 lembar register penggajian dan dilanjut proses mempersiapkan cek penggajian dan voucher pengeluaran kas. Lalu menghasilkan dokumen multi yang terdiri dari 2 lembar cek penggajian, ada 2 lembar voucher pengeluaran kas, dan penggajian. Dan register penggajian kemudian diarsip menjadi satu semua berdasarkan tanggal. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada bagan alir dokumen. Yang pertama ada bagan alir dokumen manajemen milik Susan, yang dimulai dari halaman C, yang terdiri dari dokumen laporan pajak lembar pertama, dokumen cek pembayaran pajak lembar pertama, dan dokumen voucher pengeluaran kas pajak penghasilan lembar pertama. Lalu terdapat dari halaman D yang terdiri dari dokumen cek gaji lembar pertama dan voucher pengeluaran kas penggajian lembar pertama.
Lalu ada dari halaman A yang terdiri dari dokumen cek karyawan lembar pertama dan laporan penggajian. Kemudian semua dokumen tersebut disetujui dan ditandatangani cek yang dilakukan secara manual. Setelah itu, dokumen laporan pajak lembar pertama dan dokumen cek pembayaran pajak yang ditandatangani lembar pertama dikirim ke badan pemerintah. Lalu, dokumen cek penggajian yang ditandatangani lembar pertama dikirim ke bank. Dokumen voucher pengeluaran kas pajak penghasilan lembar pertama dan dokumen voucher pajak penghasilan pengeluaran kas penggajian lembar pertama dikirim ke halaman E. Selanjutnya, dokumen cek karyawan yang ditandatangani lembar pertama dikirim ke karyawan, serta dokumen laporan penggajian disimpan atau diarsipkan berdasarkan tanggal. Selanjutnya ada bagan alir dokumen buku besar milik Aston, yang dimulai dari halaman E, yang terdiri dari dokumen voucher pengeluaran kas pajak penghasilan lembar pertama dan dokumen voucher pengeluaran kas penggajian lembar pertama. Lalu kedua dokumen tersebut diposting ke buku besar dan ditandai voucher yang telah diposting. Setelah itu, kedua dokumen tersebut disimpan atau diarsipkan secara numerik. Nah, tolong next. Selanjutnya ada diagram alir sistem. Diagram alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Bahkan alir sistem digunakan untuk menggambarkan aliran data dan prosedur dalam sistem informasi akuntansi. Setiap proses bisnis menggunakan diagram alur sistem untuk memberikan gambaran tentang bagaimana setiap proses bisnis bekerja. Next. Selanjutnya ada flowchart program. Dalam flowchart program terdapat diagram alir program. Diagram alir program sendiri menggambarkan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi suatu program. Hubungan antara sistem dan diagram alur program adalah bahkan alir program menjelaskan logika khusus yang digunakan untuk melakukan proses yang ditunjukkan pada bahkan alir sistem. Next. Selanjutnya ada bahkan alir pemrosesan penjualan. Bahkan alir pemrosesan penjualan di atas menggambarkan proposal Aston untuk mendapatkan data penjualan menggunakan terminal penjualan mutakhir. Terminal akan mengambil dan mengedit data penjualan dan mencetak penerimaan dari pelanggan. Terminal secara berkala mengirimkan semua data penjualan ke kantor pusat perusahaan, sehingga piutang, persediaan, dan database penjualan atau pemasaran, serta buku besar dapat diperbarui. Manajemen dan pengguna lain dapat mengakses file kapan saja dan menggunakan sistem pemrosesan penyelidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, diagram aliran data. Sebuah diagram aliran data atau DFD grafis menggambarkan rendahnya data dalam suatu organisasi. Ini menggunakan 4 simbol pertama yang ditunjukkan untuk mewakili 4 elemen dasar, yaitu sumber dan tujuan data, aliran data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Yang pertama, sumber dan tujuan data. Orang dan organisasi yang mengirim data dan menerima data dari sistem diwakili oleh kotak persegi. Tujuan data juga disebut sebagai data sink. Yang kedua, aliran data. Aliran data masuk atau keluar dari suatu proses diwakili oleh garis melengkung atau lurus dengan panah. Yang ketiga, proses transformasi. Proses yang mengubah data dari input ke output diwakili oleh lingkaran. Mereka sering disebut sebagai gelembung. Yang keempat, penyimpanan data. Penyimpanan data diwakili oleh 2 garis horizontal. Dan yang terakhir, pengendalian internal. Pengendalian internal diberi nomor dan dijelaskan dalam tabel terlampir. Next. Sebuah sumber data dan tujuan data adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Entitas dapat menjadi sumber dan tujuan. Sebuah aliran data adalah pergerakan data di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber melalui proses transformasi data. Aliran data diberi label untuk menunjukkan data apa yang mengalir. Satu-satunya pengecualian adalah aliran data antara proses dan penyimpanan data. Next. Gambar 3.8 menunjukkan bahwa input
proses C adalah aliran data B yang berasal dari sumber data A. Keluaran dari proses C adalah aliran data D dan E. Aliran data E dikirim ke tujuan data J. Proses F menggunakan aliran data D dan G sebagai input dan menghasilkan aliran data I dan G sebagai output. Aliran data G berasal dan kembali ke penyimpanan data H. Aliran data I dikirim ke tujuan data K. Dan untuk gambar 3.9, B merupakan pembayaran pelanggan, D data pengiriman uang, E setoran, dan I data piutang. Gambar 3.8 menunjukkan bahwa proses pembayaran C membagi pembayaran pelanggan menjadi data pengiriman uang dan cek yang disimpan di bank. Proses update piutang F menggunakan data pengiriman uang D dan piutang H untuk memperbarui catatan piutang dan mengirimkan data piutang ke manajer kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, subpembagian DAD. DAD dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat karena beberapa sistem yang dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda dan berbagai level dapat lebih baik memenuhi permintaan yang berbeda. Level DAD tertinggi disebut sebagai diagram konteks atau konteks diagram karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan input dan output sistem. Contohnya, Aston menggambarkan gambar 3.5 untuk mendokumentasi prosedur pemrosesan penggajian di SNS. Sistem pemrosesan penggajian menerima data kartu waktu atau time card dari departemen yang berbeda dan data karyawan dari sumber daya manusia. Sistem mengolah data-data ini dan menghasilkan yang pertama laporan pajak dan pembayaran untuk instansi pemerintah, yang kedua cek gaji karyawan, yang ketiga cek gaji yang disimpan di rekening penggajian di bank, dan yang terakhir informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gambar ini adalah gambar diagram konteks untuk pemrosesan gaji SNS. Terdapat 6 entitas, yaitu departemen, sumber daya manusia, agensi pemerintahan, para karyawan, bank, dan manajemen. Departemen memberi inputan berupa kartu hadir ke dalam sistem proses penggajian. Sumber daya manusia memberi inputan berupa formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan ke dalam sistem proses penggajian. Kemudian sistem proses penggajian akan memberi informasi laporan dan pembayaran pajak kepada agensi pemerintahan. Sistem proses penggajian akan memberi informasi cek karyawan ke para karyawan. Sistem proses penggajian akan memberi informasi cek gaji ke bank. Sistem proses penggajian akan memberi informasi laporan penggajian ke manajemen. Next slide. Gambar selanjutnya ini adalah gambar DFD level 0 untuk pemrosesan penggajian SNS. Masih terdapat 6 entitas yang sama seperti diagram konteks. Dan di sini terdapat 5 proses. Yaitu proses yang pertama memperbarui data karyawan atau penggajian, proses yang kedua itu membayar karyawan, proses yang ketiga menyiapkan laporan, proses yang keempat membayar pajak, proses yang kelima adalah pembaruan buku besar. Sumber daya manusia memberi input formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan kepada proses yang pertama. Kemudian, proses pertama akan mengirim data ke output, yaitu data karyawan atau penggajian. Dan kemudian output itu akan dikirim lagi ke pemrosesan kedua. Pemrosesan kedua yaitu departemen memberi kartu hadir ke proses yang kedua. Kemudian proses kedua memberi informasi cek karyawan kepada para karyawan. Proses kedua memberi informasi cek gaji kepada bank. Dan proses kedua mengirim informasi voucher pengeluaran kas gaji ke proses kelima.
Kemudian proses kedua akan mengirim data kembali kepada output file karyawan atau penggajian, dan dari output itu akan mengirimkan data kepada proses ketiga. Proses ketiga mengirim data informasi berupa laporan penggajian kepada manajemen. Output data karyawan dan penggajian mengirim informasi kepada proses yang keempat. Kemudian proses keempat itu akan mengirim data informasi laporan dan pembayaran pajak kepada agensi pemerintahan. Proses 4 juga mengirim voucher pencairan pajak gaji kepada proses kelima, yaitu pembaruan buku besar. Kemudian proses kelima mengirim data kepada output data ke buku besar. Next slide. Gambar selanjutnya adalah gambar DFD level 1 untuk proses 2.0 dalam pemrosesan penggajian SDNS. Kartu hadir mengirim kepada proses 1, yaitu proses penggajian. Output tabel tarif pajak mengirim ke proses 1, kemudian proses 1 mengirim data karyawan atau penggajian. Lalu data karyawan atau penggajian mengirim kembali ke proses 1. Kemudian proses 1 mengirim informasi cek karyawan kepada para karyawan. Dan proses 1 mengirim daftar gaji ke proses kedua, yaitu menyiapkan pengeluaran tunai. Proses kedua mengirim informasi voucher pengeluaran kas gaji. Dan proses kedua mengirim informasi berupa cek gaji ke bank. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.